Itu dulu yang paling penting, karena masih banyak pihak-pihak yang coba membangun narasi seakan-akan itu belum selesai, masih perlu dibangun lagi, dibuka lagi, gelar khusus dan lain-lain. Kalau mereka mengatakan gelar khusus harusnya dimintakan sebelumnya. Ini sekarang dari pihak Barreskrim sudah melakukan investigasi penyelidikan yang begitu luas, yang sangat komprehensif, yang seharusnya mereka senang ketika seorang pelapor melapor sesuatu diperiksa sangat komprehensif, ternyata tidak ditemukan tindak pidana. Nah, permasalahannya sekarang mereka mengatakan bahwa kok dihentikan, Pak? Ini tidak boleh dihentikan di penyelidikan, harusnya dilanjuti ke tingkat penyidikan. Inilah yang menurut kami adalah upaya-upaya kriminalisasi terhadap Pak Jokowi. Bayangkan saja, Mbak, suatu hal yang bukan merupakan tindak pidana mau mencoba dipaksakan untuk naik ke penyidikan sehingga seakan-akan itu adalah tindak pidana. Ini bagaimana kalau analoginya kan ada orang melapor, Pak polisi ada yang kemalingan nih rumah tetangga saya, silakan ditindaklanjuti. Polisi melakukan penyelidikan, ditanya yang punya rumah, hilang nggak Pak barangnya? Oh tidak. Ya selesai. Penyelidikannya kan nggak mungkin dilanjutin dong ke penyidikan. Dari awal udah jelas tidak ada tindak pidana. Nah ini seakan-akan ada pihak yang lagi mau menyatakan ini harus ditingkatkan. Kalau tidak ditingkatkan, kami tidak puas. Nah inilah yang sangat menyesatkan dan menyedihkan bagi kami. Sehingga kami juga meminta pihak-pihak yang masih mencoba untuk melakukan hal ini, mengkriminalisasi klien kami untuk menghentikan hal tersebut. Itu sangat penting. Nah, kemudian sekarang terlihat mungkin rekan-rekan media semua sudah mulai melihat juga tren yang selama ini mereka mencoba menarasikan ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi laporan itu sudah dihentikan. Dan kelihatannya mereka sudah mentok karena memang tidak ada lagi yang perlu tutupi, memang asli ijazahnya. Sekarang mereka mencoba membangun narasi bahwa skripsinya katanya palsu. Kemudian KKM-nya tidak benar, katanya lokasinya sudah dicek dan lain-lain. Perlu kami sampaikan bahwa pihak Barreskrim sudah menyelidiki sampai ke skripsi dan sampai ke KKM juga, ke pihak kampus juga. Artinya semua hal-hal yang mereka coba dalilkan, coba narasikan itu sudah diperiksa dan sudah diselesaikan. Sehingga seharusnya tidak ada lagi narasi mengenai skripsi, mengenai KKM, mengenai dosen pembimbing. Itu semua sudah diverifikasi dan sudah dikonfirmasi oleh pihak Barreskrim ke pihak-pihak yang terkait dan berwenang. Nah ini menjadi sangat penting karena sekarang saya nggak tahu ya, mungkin mereka tidak bisa lagi menarasikan mengenai ijazah karena ijazah saya sudah memang mutlak asli, mencoba lari kemana-mana. Nah ini yang juga kita tidak mau terjadi, sehingga masyarakat yang dirugikan ini dengan adanya berita-berita yang simpang siur, mungkin dari media juga mau tidak mau harus meliput terus-terusan, dan orang-orang yang mencoba menarasikan ini kami juga minta untuk bertanggung jawab. Karena kami juga sebagai individu dan sebagai kuasa hukum juga sangat berhati-hati dalam berucap, dalam bertindak. Jadi kami minta seluruh orang yang mencoba menarasikan tidak sesuai dengan semestinya juga harusnya juga berhati-hati dalam bertindak, sehingga semua yang diucapkannya, dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah kemudian yang paling penting rekan-rekan semua ini mereka masih mencoba, kubu mereka lah saya sampaikan, kubu mereka masih mencoba menarasikan seakan-akan tunjukkanlah saja Pak ijazahnya akan selesai, tunjukkanlah. Sampai di acara-acara ada yang sampai menangis, saya tunjukkan saja, dan dari kuasa hukum juga sampai tunjukkan saja akan selesai. Yang pertama yang saya sudah sampaikan sebelumnya juga, kalau sampai ditunjukkan ini akan meng-create chaos dan presiden yang sangat buruk. Bayangkan semua yang dituduh dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Siapapun bisa, ini bisa terjadi kepada siapapun, pada kepala daerah manapun, pada anggota DPR manapun, pada masyarakat sipil manapun. Bayangkan kalau itu terjadi, kan negara ini chaos. Maka itulah semua banyak sekali asas-asas yang ada. Negara ini adalah negara hukum. Siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah itu kan salah satu asas-asas yang harus diperhatikan dalam hukum. Nah kemudian yang kedua, nah ini juga mungkin saya belum pernah sampaikan mengenai perlihatkan saja
kemarin itu mungkin 2-3 minggu yang lalu saya juga sempat menanyakan di acara suatu televisi, emang kalau saya tunjukkan ini, kami tunjukkan ini kepada salah satu pihak dari mereka, apakah akan selesai? Dan mereka di situ juga menyampaikan, ya tunjukkan saja, ya kalau itu asli selesai. Loh, kok kalau itu asli? Berarti kan kalau ditunjukkan tidak selesai. Kalau ditunjukkan mereka akan mencoba meneliti lagi. Kalau menurut mereka itu asli, baru selesai. Nah ini bagaimana, kita ini kan negara hukum yang memiliki institusi-institusi, pihak-pihak yang memiliki kewenangan sudah diatur oleh hukum. Masa kita mau terus melanjutkan ini sampai pihak mereka mendapatkan kebenaran versi mereka? Kalau kita tunjukkan, apakah mungkin mereka bisa menentukan ini asal tidak? Misalnya saya bawa nih ijazahnya, saya kasih ke mereka, nih saya perlihatkan, bisa nggak Anda membuktikan bahwa ini asli? Kan tidak mungkin juga. Ya itulah yang mereka mencoba menarasikan gitu. Kalau ini ditunjukkan selesai. Yang saya sampaikan dengan tegas di sini, kami yakin tidak akan selesai. Justru mereka akan mencoba melihat itu untuk memvalidasi semua perkataan yang sudah mereka lakukan dulu. Karena sebelumnya kan mereka selalu mengatakan A, B, C, D tanpa melihat yang asli. Mereka lagi coba cari argumen-argumen lain, membangun argumen lah. Nah dengan kita memperlihatkan ini, kami sampaikan sekali lagi, itu tidak akan menyelesaikan. Nah itu sudah dikonfirmasi ya yang tadi, bahwa kami akan teliti dulu kalau diperlihatkan. Itu bukan dari kami bahasanya, justru dari pihak mereka yang mengatakan itu. Sehingga ya kami melihat jangan sampai publik juga terbawa nih, tergiring dengan opini, ya kalau asli tunjukkan saja. Ya bukan seperti itu caranya, kita ini negara hukum. Masa ada sekumpulan orang yang memaksa seseorang untuk menunjukkan ijazahnya, itu harus dilakukan. Bayangkan aja kalau Mbak Mas, ada orang maksa terus, dipaksa terus. Ya kalau tidak bisa tunjukkan berarti palsu. Seakan-akan dinarasikan seperti itu, kan tidak benar. Dan ini negara hukum, tidak seharusnya seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi kepada poin tadi ijazah dan lain-lain, ya kami juga sekali lagi mengingatkan dan harus menyampaikan kepada seluruh pihak untuk dapat mempertanggungjawabkan semua yang mereka sampaikan. Dan kembali lagi kami mencadangkan hak kami juga, Pak Jokowi, untuk mengambil upaya hukum terkait itu ya. Karena itu isu yang sangat berbeda loh. Sekarang mereka menarasikan hal-hal baru yang kembali juga itu tidak sesuai dengan fakta, sehingga kembali kami harus mengingatkan ini. Ini merupakan kewajiban kami untuk mengingatkan ini. Mungkin ada tambahan dulu sebelum. Baik, saya ingin menambahkan sekaligus memberikan pencerahan terkait mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Itu sudah selesai melalui laporan masyarakat yang mereka layangkan di Bareskrim. Itu terkait keaslian ijazah Pak Jokowi, ya. Lantas itu sudah dihentikan dan sudah dilakukan uji lapor oleh kepolisian, dan pihak kepolisian menyatakan itu identik, ya. Artinya mengenai asli apa tidak ijazah ini sebenarnya sudah selesai. Terkait laporan kami di Polda Metro Jaya, itu terkait perbuatan mereka, ya. Artinya kalau memang ijazah ini sudah dibilang asli, sudah dibilang identik oleh lapor, artinya sekarang tinggal diuji perbuatan-perbuatan mereka ini, perbuatan termasuk yang dilaporkan atau tidak. Seharusnya mereka bisa menahan diri, seharusnya mereka bisa mengerti gitu. Kalau sudah dibilang identik, lantas terus melemparkan isu-isu kebohongan, nah ini yang akan nantinya menjerat mereka sendiri. Sekarang mau lapor mana lagi gitu. Ini kita tinggal di negara Republik Indonesia, ada lembaga khusus yang menguji semuanya itu, yang berwenang, yang memiliki hak karena undang-undang. Itu pun nggak dipercaya lagi, ya lantas mau pakai mana lagi gitu. Mau dibilang uji luar negeri segala macam, nggak dibutuhkan itu semua. Jadi terkait ijazah Pak Jokowi, ya, mau dibilang polemik asli apa segala macam, itu sudah selesai dengan dilakukannya lapor dan sudah digelarkan oleh Dirkrim pada waktu itu terkait ijazah, Dirtipidum terkait ijazah keaslian sudah selesai, tidak ada lagi permasalahannya. Yang di Polda itu adalah kita melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang itu.
Ya, apakah itu termasuk perbuatan yang melanggar pasal-pasal yang kita adukan, 310, pasal 32, pasal 35. Ya, saya rasa itu tambahan. Oke, ada tambahan sedikit ya. Jadi kalau rekan-rekan ingat 2 bulan yang lalu kita lakukan kontes di tempat yang sama. Kami meyakini bahwa isu yang dilempar oleh pihak-pihak yang selama ini mempersoalkan ijazah Pak Jokowi ini tidak untuk mencari kebenaran. Bahkan waktu itu kami menduga kuat ini supaya untuk menjatuhkan atau mendiskreditkan Pak Jokowi. Ternyata 2 bulan berjalan dalam pengetahuan kami, sesuatu yang kami yakini semakin terbukti kebenarannya. Ya. Seperti kita saksikan bersama, semua upaya hukum, proses hukum sudah dijalankan, diterangkan oleh rekan Yakub, nyatanya tetap ditolak. Bahkan terakhir-terakhir ini semakin terlihat bahwa kegiatan mereka ini bukan lagi bersifat mencari kebenaran atau kegiatan akademis, karena banyak statement yang sangat terlihat bahwa ini sudah berbau politis. Di antaranya sebagai seorang peneliti melemparkan kalimat-kalimat ingin mengasingkan Pak Jokowi, ingin menusukambangkan Pak Jokowi agar tidak bisa berinteraksi dengan pejabat-pejabat lainnya. Itu videonya semua kami pegang. Ada lagi mengklaim diri sebagai peneliti, lalu mulai mempersoalkan di luar topik sosial media Pak Wapres, sampai ingin ikut bergabung memaksulkan. Sehingga apa yang kami duga 2 bulan yang lalu akhirnya terbukti. Ibarat pepatah, secepat apapun kebohongan berlari, waktu yang akan menentukan kebenaran akan terkuak. Dan sekarang itu semua semakin terbukti ya, dan kita saksikan bersama. Karena kita melihat kondisinya sudah seperti ini, jadi apa yang dilakukan mereka ini bukan untuk mencari kebenaran. Apa yang disebut dengan kegiatan akademis juga tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan kita melihat ini sudah mulai membuat gaduh, mengganggu stabilitas politik. Karena itu kami sebagai kuasa hukum Pak Jokowi dalam kesempatan ini juga meminta pihak Polda Metro Jaya untuk tegas mengambil sikap menuntaskan penyelidikan yang sudah kami laporkan 2 bulan yang lalu, agar diputuskan apakah ini layak untuk naik ke penyidikan atau dihentikan. Karena kami pun sebagai pelapor memiliki hak untuk meminta proses hukum ini dituntaskan sebagaimana mestinya, dan kami yakini dari seluruh alat bukti yang sudah dihimpun, baik bukti-bukti surat, saksi-saksi, termasuk keterangan ahli, termasuk bukti petunjuk, dalam pendapat kami, laporan kami di Polda Metro Jaya layak untuk dinaikkan ke tahap penyidikan. Demikian kami sampaikan sebagai tambahan. Baik, terima kasih rekan sekalian. Saya hanya menambahkan dan menekankan saja bahwa seluruh rangkaian terkait dengan keabsahan ijazah asli Pak Jokowi yang sudah disampaikan secara luas kepada publik itu sudah secara nyata dan secara tegas disampaikan dan diverifikasi oleh pihak-pihak yang berwenang, antara lain oleh UGM, oleh KPU, baik KPU daerah, KPU DKI, KPU pusat dalam seluruh rangkaian pemilu, baik wali kota, gubernur, dan presiden. Dan terakhir, setelah mendapatkan penjelasan dari Barreskrim Polri bahwa ijazah asli Bapak Jokowi itu identik dan sudah disandingkan dengan beberapa ijazah dengan tahun yang sama, dengan fakultas yang sama, kemudian sudah juga dilakukan verifikasi lainnya terhadap dokumen-dokumen asli, dokumen-dokumen otentik Pak Jokowi yang ada di UGM, maka sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa ijazah asli Pak Jokowi itu adalah asli dan sah, bahwa Bapak adalah alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 85. Jadi itu sudah clear. Saya ingin mempertegas di sini. Dan oleh karena itu kami seperti tadi rekan Yakub sampaikan mencadangkan hak Bapak Jokowi terhadap pihak-pihak manapun yang terus menarasikan dan atau sekarang ikut serta menarasikan
dan atau membuat framing-framing dengan membuat analisa-analisa pooling-pooling yang sebenarnya poolingnya membuktikan bahwa damage atau kerusakan yang terjadi akibat narasi-narasi yang tidak benar, dugaan-dugaan fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukan pihak-pihak tertentu tersebut memang terbukti. Dan menyambung dengan tadi yang disampaikan rekan Rifai tadi, bahwa dengan ini kami minta untuk Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Bareskrim dan pihak-pihak terkait lainnya untuk dengan transparan dan tegas memproses pengaduan yang disampaikan oleh Bapak yang sangat merugikan Bapak terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilakukan baik secara langsung maupun secara ITE. Dan kemudian terkait dengan ijazah itu sendiri, pada kesempatan ini kami menyampaikan kepada semua pihak, kepada masyarakat Indonesia, mohon janganlah kita menggunakan narasi-narasi demokrasi, narasi-narasi penelitian, narasi-narasi untuk kepentingan publik yang mana kita terus merugikan pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini kami tegas mengatakan merugikan pihak Bapak Joko Widodo. Dan oleh karena itu kami menghimbau kita juga baik media maupun masyarakat untuk menghentikan semua narasi-narasi negatif tersebut dan menghormati proses yang sedang berjalan. Kita tunggu saja, kita lihat saja apakah pengaduan yang disampaikan Bapak itu dapat ditindaklanjuti dan atau bagaimana akhir daripada persoalan ini, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak lainnya yang akan terkena dampak hukum ke depan. Saya rasa demikian.